Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Jadi ini kita materi pertama di dalam Zoom. Jadi ini hari kedua atau materi kedua sebenarnya. Kita nanti disampaikan oleh penyaji ini berapa mahasiswa, saya nggak kelihatan masalahnya. Ada mungkin 3 atau 4 orang, saya mungkin itulah perkiraan saya, 3 atau 4 atau 5 lah, 1, 2, 3. Nah, nanti yang judulnya ini definisi budaya dan peran ini dalam kondisi pembentukan individu dan masyarakat. Nanti ditolong di ini ya, seperti kita anggap aja udah biasa yang tadi saya bilang, di ambis ini setelah presentasi saya presensi langsung tanya jawab, semua tanya jawab dimasukkan ke kolom chat room semua. Terus nanti hasilnya dibuat resume. Ya, dilanjut sekarang yang presentasi kelompok 1. Baik, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. pagi, Bapak Ibu. Meskipun sudah sore, semoga semangatnya tetap pagi ya. Salam Siap, siap, sejahtera siap, untuk siap. kita semua. Siap, Baik, terima oke. kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok 1, presentasi perdana kita dengan pembahasan definisi budaya serta peran dan kontribusinya dalam pembentukan individu dan masyarakat. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan lintas budaya, ya Bapak Ibu. Izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bapak Arifin, yang kedua Bapak Rian Erdiana, ketiga Ibu Puji Lestari, keempat Ibu Taskia Vini Helviani, dan saya sendiri Ratna Hini Susanti. Ya, rumusan masalah yang pertama, sebentar. Ya, rumusan masalah yang pertama adalah apa definisi budaya menurut para ahli dan perspektif umum. Kemudian bagaimana budaya berperan dalam membentuk individu sebagai makhluk sosial dari aspek psikologis, sosial, dan moral. Yang ketiga, bagaimana kontribusi budaya dalam pembentukan masyarakat multikultural. Yang keempat, bagaimana hubungan antara keragaman budaya dengan dinamika sosial di era globalisasi. Tujuannya tentu saja menjawab dari pertanyaan di rumusan permasalahan. Baik, yang pertama, untuk menjelaskan definisi budaya dari perspektif etimologis, sosiologis, dan antropologi akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Taskia. Silahkan, Ibu Taskia. Iya, baik Ibu, terima kasih. Ya, izin Bapak dosen, saya akan menjelaskan terkait definisi budaya dari perspektif etimologis, sosiologis, dan antropologis. Budaya dari kelompok kami yang sudah didiskusikan adalah konsep yang luas, meliputi segala bentuk ciptaan manusia, baik yang bersifat material maupun non-material. Kata budaya sendiri itu berasal dari Sanskerta, yaitu budaya, yang berarti budi atau akal. Sementara istilah kultur dalam bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Latin, yaitu colere, yang berarti mengolah atau bercocok tanam yang berkembang menjadi pengertian mengolah kehidupan di masyarakat. Lalu di slide berikutnya, itu terdapat Kak, 4 para ahli yang memberikan definisi menurut mereka, yaitu yang pertama ada dari Edward B. Taylor dari tahun 1871. Budaya adalah keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan hukum, serta adat istiadat yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakatnya. Yang kedua ada dari Kunchara Ningrat, 1948. Budaya adalah keseluruhan udah ke sana, keren Kak. gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang diperoleh melalui proses pembelajaran pada kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya ada dari Clifford Geertz, 1973. Budaya merupakan sistem makna yang ditransmisikan melalui simbol-simbol yang berfungsi untuk membentuk pola perilaku manusia.
Yang terakhir ada dari Herskovits dari tahun 1955, budaya adalah bagian dari lingkungan buatan manusia, meliputi kebiasaan, organisasi sosial, dan sistem nilai. Dari berbagai definisi menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan, Bapak Ibu, bahwa kebudayaan adalah sebuah sistem kompleks yang mencakup segala sesuatu yang dipelajari dan dialami manusia sebagai anggota masyarakat yang berfungsi sebagai panduan kehidupan serta budaya yang bisa diwariskan kepada anak cucu mereka yang akan meneruskan generasi-generasi selanjutnya. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Taskia. Untuk yang kedua, peran budaya dalam membentuk individu sebagai makhluk sosial dari aspek psikologis, sosial, dan moral akan dijelaskan oleh rekan kami, Ibu Puji. Silahkan Ibu Puji. Baik, terima kasih Ibu Ratna. Izin Bapak dosen untuk menyampaikan bahasan dari rumusan masalah yang kedua tentang bagaimana budaya berperan dalam membentuk individu sebagai makhluk sosial dari aspek psikologis, sosial, dan moral. Pada bagian ini, informasi yang ingin disampaikan mengenai budaya memiliki peran sentral dalam membentuk identitas dan karakter individu. Peran tersebut dapat dijelaskan dari berbagai dimensi. Di sini ada 5 dimensi yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah dimensi psikologis, di mana dalam dimensi psikologis ini budaya memengaruhi cara berpikir, pola emosi, dan preferensi individu. Contoh, jika ada cara anak belajar menghormati orang tua, itu berbeda antara anak-anak yang berada pada masyarakat berbudaya timur, di mana lebih bersifat kolektivis dibandingkan dengan anak-anak yang berada pada budaya barat yang lebih individualis. Kemudian dilihat dari dimensi sosial, budaya mengajarkan individu cara berinteraksi dengan orang lain melalui norma, etika, dan adat istiadat pada daerahnya masing-masing. Contohnya di sini budaya Jawa menekankan kesopanan dalam berbicara. Masyarakat Jawa cenderung berbicara dengan nada yang lemah lembut, sementara kalau kita lihat masyarakat Batak, mereka lebih menonjolkan keterbukaan dan keberanian. Jadi kadang-kadang kita menilai bahwa masyarakat Batak itu memiliki karakter yang keras seperti itu. Kemudian dilihat dari dimensi moral, nilai-nilai budayanya menjadi pedoman moral yang membentuk perilaku individu. Jadi nilai-nilai tersebut yang berlaku pada masyarakat bersangkutan dijadikan sebagai pedoman moral yang akan membentuk perilaku individu masyarakatnya. Pada dimensi pendidikan, ini poin yang keempat, proses pendidikan baik secara formal maupun non-formal adalah sarana internalisasi budaya yang memengaruhi perkembangan individu, di mana pendidikan ini tidak hanya terjadi di sekolah saja. Tadi juga pada mata kuliah sebelumnya sudah dijelaskan bahwa proses pendidikan itu bisa terjadi pada lingkungan keluarga, pada lingkungan sekolah, juga di lingkungan masyarakat. Yang terakhir ada dimensi identitas, dimensi yang kelima. Pada dimensi ini, budaya memberi individu rasa keterikatan dengan kelompok tertentu, seperti suku, bangsa, kemudian ada agama, ataupun bangsa yang membentuk jati diri dari individu tersebut. Demikian barangkali dimensi-dimensi yang dapat memiliki peran sentral dalam membentuk identitas. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Puji. Selanjutnya, bagaimana kontribusi budaya dalam pembentukan masyarakat multikultural akan dipaparkan oleh rekan kami, Bapak Rian. Silahkan, Pak Rian. Terima kasih, moderator. Izin menyampaikan Bapak dosen dan rekan-rekan untuk kontribusi budaya dalam pembentukan masyarakat multikultural, kelompok kami menyimpulkan bahwa yang pertama dalam kontribusi budaya sangat besar pengaruhnya untuk menjadikan sebuah landasan yang mengikat dalam perbedaan untuk menciptakan identitas bersama. Beberapa kontribusinya diantaranya yang pertama menciptakan identitas kolektif, yaitu budaya
berfungsi sebagai ciri khas suatu kelompok masyarakat yang membedakannya dari kelompok lain. Yang sudah kita ketahui bahwa beraneka ragam identitas, suku, budaya di Indonesia yang banyak begitu ragam. Yang kedua, menjaga kohesi sosial, yaitu nilai dan norma budaya berfungsi sebagai perekat sosial, menciptakan keteraturan dan mengurangi konflik, yaitu kita bisa melihat mudahnya untuk mempersatukan di antara perbedaan yang sedang bersinergi sampai saat ini. Yang ketiga adalah untuk mendorong keragaman budaya, melahirkan kekayaan sosial yang mendorong kreativitas, inovasi, dan keterbukaan. Maka di sini kelompok kami menyatakan bahwa keragaman budaya ini sangat relevan pada saat ini untuk mendorong kreativitas dan inovasi pada generasi saat ini dan harus mempertahankan kembali. Yang keempat itu media pewarisan nilai, yaitu melalui budaya, pengetahuan, tradisi, dan norma diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi kita sebagai orang tua maupun orang dewasa sudah pasti sebagai pendidik bahwa untuk nilai-nilai budaya dan sebagainya tentu harus tetap kita jaga dilestarikan untuk generasi berikutnya untuk sebagai bagian dari identitas negara bangsa kita. Yang terakhir adalah sarana adaptasi, yaitu budaya. Maaf, ya, akan taikin sedikit moderator. Untuk yang kelima, sarana adaptasi, izin moderator, melalui yang kelima tidak terlihat moderator. Oh, dinaikkan itu. Ya. Admin. Yaitu budaya membantu masyarakat menyesuaikan diri izin dilanjutkan moderator yang kelima. Bu Ratna ya. Ya, nanti akan dilanjutkan moderator. Demikian untuk pemaparannya untuk kontribusi budaya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu moderator. Dilanjut. Ya. Lanjut aja ya Bapak. Ya. Untuk yang selanjutnya sebentar, mohon maaf. Ya, kenapa ini laptopnya? Ya, selanjutnya hubungan antara keragaman budaya dengan dinamika sosial di era globalisasi akan dijelaskan oleh Bapak Arifin. Baik, Silakan terima Pak kasih Arifin. Ibu Ratna atas waktunya. Mohon izin Bapak dosen dan Ibu Bapak semuanya. Terkait dengan materi yang terakhir, saya akan menyampaikan macam-macam budaya dalam kehidupan sosial. Yang pertama meliputi budaya material. Ini mencakup hasil karya nyata seperti pakaian, rumah, alat musik, dan teknologi. Yang kedua, budaya non-material mencakup nilai, norma, kepercayaan, bahasa, dan tradisi. Kita ketahui bersama bahwa bahasa itu sebagai elemen budaya yang paling fundamental, memegang peran penting dalam pembentukan identitas manusia. Tentunya melalui bahasa, individu tidak hanya berkomunikasi, tetapi juga membentuk cara berpikir dan memandang dunia. Yang ketiga, budaya lokal. Budaya lokal yang lahir dari suatu komunitas tertentu, seperti misalkan
kita pahami bersama bagaimana terkait dengan budaya Minangkabau, tentunya berbeda dengan budaya Bali, begitupun berbeda dengan budaya Papua. Apalagi kita pahami bersama bahwa masyarakat Indonesia itu adalah multikultur. Yang keempat, budaya nasional. Budaya yang berkembang dari integrasi budaya lokal dan menjadi identitas bangsa. Contohnya adalah di sini Pancasila. Berikutnya, yang kelima, budaya global. Budaya yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan interaksi internasional seperti gaya hidup modern. Berikutnya, barangkali Ibu Ratna, izin. Selanjutnya adalah tantangan dan peluang dalam konteks lintas budaya. Yang pertama akan disampaikan terkait dengan tantangan, meliputi potensi konflik akibat perbedaan budaya. Yang kedua, erosi budaya lokal akibat globalisasi, diskriminasi dan stereotip antar budaya. Kemudian peluang meliputi memperkaya identitas bangsa melalui keragaman budaya, mendorong inovasi melalui pertukaran budaya, dan membangun toleransi, solidaritas, dan persatuan nasional. Dinamika kebudayaan dalam masyarakat multikultural itu meliputi interaksi antar budaya ini dapat menghasilkan dua kemungkinan utama. Yang pertama, sebagai sumber kerukunan, dinamika positif. Ketika budaya-budaya berbeda bertemu, terjadi proses saling mempengaruhi, dikenal dengan istilah akulturasi, yaitu percampuran dua kebudayaan atau lebih, yang tentunya tidak meninggalkan budaya aslinya. Kita tahu bahwa perpaduan budaya yang terjadi di negara kita yang multikultur ini adalah tentunya kita bisa lihat pada musik, kuliner, arsitektur, hingga cara berbisnis di Indonesia yang merupakan perpaduan berbagai budaya. Masyarakat menjadi lebih dinamis dan kaya karena ada banyak perspektif. Pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan budaya akan menumbuhkan toleransi. Toleransi inilah yang menjadi perekat utama dalam masyarakat multikultural, memungkinkan berbagai kelompok untuk hidup berdampingan secara damai dan bekerja sama untuk tujuan bersama. Yang berikutnya, sebagai sumber konflik atau dinamika negatif, masalah muncul ketika satu kelompok budaya merasa lebih superior dari yang lain, atau merasa dirinya lebih unggul, mementingkan kebudayaan dirinya lebih maju. Dikenal dengan nama etnosentrisme. Sikap ini melahirkan prasangka atau sikap negatif dan stereotip, generalisasi yang keliru terhadap kelompok lain. Prasangka ini adalah bibit dari diskriminasi dan perpecahan sosial atau disintegrasi. Perbedaan nilai yang fundamental. Seperti contoh, misalkan konsep tentang kepemimpinan, keluarga, atau hak individu dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Apa yang dianggap wajar dalam satu budaya bisa jadi dianggap tabu atau menyinggung di budaya lain. Kegagalan berkomunikasi secara efektif seringkali memperburuk gesekan. Dengan demikian, dalam masyarakat multikultural, kebudayaan adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia adalah sumber kekayaan, kreativitas, dan harmoni jika dikelola dengan baik melalui pendidikan dan dialog. Di sisi lain, ia bisa menjadi sumber konflik yang tajam jika dibiarkan didominasi oleh prasangka dan etnosentrisme. Mengelola dinamika ini adalah tantangan terbesar sekaligus kunci keberhasilan sebuah bangsa yang majemuk. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pak Bapak. Arifin. Sami-sami. Baik, saya bacakan kesimpulannya pada hari ini. Presentasi kami berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa
Kebudayaan adalah sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya yang kompleks yang diperoleh manusia melalui proses belajar dan berfungsi sebagai pedoman hidup dalam masyarakat. Peran kebudayaan sangat sentral dalam membentuk individu dan masyarakat. Bagi individu, kebudayaan membentuk kepribadian, identitas, dan cara pandang melalui proses sosialisasi. Bagi masyarakat, kebudayaan berfungsi sebagai perekat sosial, alat adaptasi, dan pengatur tata tertib. Dalam konteks masyarakat multikultural, pemahaman terhadap berbagai unsur dan wujud kebudayaan menjadi kunci untuk membangun interaksi yang harmonis, saling menghargai, dan menumbuhkan toleransi. Kegagalan memahami budaya lain seringkali menjadi sumber prasangka dan konflik sosial. Oleh karena itu, mungkin itu gunanya kita semua mendapatkan mata kuliah lintas budaya agar tidak ada prasangka di antara kita yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Baik, Bapak Ibu, terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Ditunggu untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut presentasi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ah, iya. Baik, Waalaikumsalam. Pak. Baik, Bapak. Saya panggil ini ya, hadir Pak gitu ya. Rivaldi UN. Rivaldi. Hadir, hadir, Oke, hadir, ya hadir. sudah. Denny Firmansyah. Denny ada nggak Denny? Saya ini dulu ya, ada Ajam nih, bentar ya. Ya, siapa? Nah, saya lanjutkan ya. Denny Firmansyah. Denny.
Denny. Pak Denny, izin Pak, lagi pelatihan tadi. Oh iya. Udah saya nggak absen tapi di kanan saya tulis ini izin ya. Iya, Pak. Ananda Putri Wardani. Hadir, Pak. Ananda. Ya, Hadir. oke. Ya, sudah. Sanyo Saputra. Hadir. Ya, oke. Nur Siti Badaria. Nur. Nur Hadir, Siti. Bapak, hadir. Ya, Hadir. sudah. Ahmad Batara Parenta Parlindungan. Hadir, Pak. Ya, sudah. Ria Ahmad Matin. Hadir. Ya, oke. Anis Salima. Hadir, Pak. Ya, sudah. Suprapti. Hadir, Pak. Oke. Rizka Mahardika. Hadir, Pak. Ya, oke. Saila Istiqomah. Saila. Saila. Saila ada Saila. Saila. Nggak hadir ya Saila? Pagi ada Pak. Halo. Ah? Tadi pagi ada. Ini yang saya bilang waktu pertama kayak begini, dipanggil-panggil nggak ada orangnya. Pernah saya kasih tahu kan yang minggu lalu? Iya. Iya, Pak. kayak Ya, begini. Bapak. Nah, kayak begini nih maksudnya. Saya udah wanti-wanti tiap saya kelas, saya wanti-wanti begini, makanya saya bilang di record atau di pakai kamera on gitu. Terus yang suaranya di mute gitu kan. Kayak jangan ada juga orang-orang rumah nanti yang bersuara atau kita yang bersuara kayak gitu. Tapi kalau lagi komunikasi buka tutup. Nah, itu boleh kalau yang ini. Nggak ada ya saya ya. Nanti kalau misalnya ini saya nggak nanti saya ini ya saya ya. Anwarudin Putra Pamungkas. Anwarudin. Hadir, Pak, hadir. Iya, kemana kamu? Lama bener. Hadir, Rani Pak. Supriyani. Sinyal jaringan sekali. Rani. Ada, Hadir, Pak. Pak. Hadir. Hadir. Nani hadir. Siapa hadir? Siapa? Nani hadir. Iya. Sudah Rani. Sudah. Nani hadir. Nani belum ini Rani Supriyani. Kamu kan Nani tadi. Hadir ini, Pak. Siapa? Rani Supriyani. Rani Sudah. Supriyani Ya, hadir, Pak. sudah. Iya, sudah. Sarul Hamdan. Hadir, Pak, hadir. Ya. Cep Adipna, Cep. Hadir. Hadir, Ya, Pak. oke. Sudah. Nani Tia Purwa Iranti. Nani. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Sudah. Siap. Puji Lestari. Hadir, Pak. Oke. Wahyu Nurdin. Hadir, Pak, hadir. Sudah. Taskia Vini Helviani. Taski. Hadir, Bapak. Ya, sudah. Nyang Kus. Siap, Pak, hadir. Ya, sudah. Risa Hairinisa. Hadir, Pak. Ya, sudah. Bapak, Saila hadir. Tadi tablet saya mati. Pindah ke Siapa? handphone. Saila. Oh, yang istiqomah tadi saya. Iya, yang istiqomah. Maaf ya, Pak, tablet saya mati. Saya pindah ke handphone. Kalau begitu kamu besok 2 kalau misalnya atau lihat ininya gitu. Saya, Pak. Ini saya juga lagi loading nih yang pas di presensi nih. Kenapa saya nggak tahu nih. Pak Farida belum di absen. Siapa? Farida, Pak. Iya. Saya lagi loading ini, lagi buffering. Pak Ridwan juga belum, Pak. Jadi belum semua ya, Pak? Iya. Atau dilanjutin aja dulu ya. Nanti kalau misalnya mau mendekati saya kasih tahu lagi presensi ini. Ini saya loading lagi nih, ternyata ngulang juga ini. Baik, Pak. Ya, lanjut aja, lanjut. Baik. Ditanya jawab. Atau pakai kolom chat, ditanya jawab, kolom chat. Nanti yang presentasi ketua kelas bisa dikasih tahu nggak yang nggak hadir? Coba saya mau tahu. Kay mana Kay? Pak Oke. Denny ada, Pak. Hah? Yang izin tadi cuma Pak Denny karena ada pelatihan. Pak Denny. Nah, iya. Terus yang baru tuh kan ada NPM-nya ada tuh si Christina apa tadi? Saya lupa.
Katarina Yang udah tadi hadir. apa? Katarina udah hadir. Ya enggak, di presensi namanya enggak ada tapi NPM-nya muncul. Terus satu lagi ada NPM-nya juga namanya enggak muncul. Terus yang nomor 48 ada nama, ada NPM. Saya lupa nih. Iya. Tapi enggak Panggil apa-apa. belum ya, Pak? Kenapa? Iren. Belum. Enggak, ini saya lagi buffering. Tanya jawab aja dulu ya. Silakan, persilakan tanya jawab. Nanti kalau saya kode lagi kalau mau presensi atau kalau enggak ketua kelasnya kasih tahu siapa yang enggak hadir. Halo, oke. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke, bisa tahu kayak yang enggak hadir, oke. Iya, Pak Denny aja, Pak. Tadi yang izin. Oh, Denny aja ya. Oke, ya siap. Udah lanjut aja berarti. Nanti kalau udah 30 menit kasih tahu, oke. Iya, Pak. Ya, langsung matiin aja, nggak apa-apa, nggak ngomong-ngomong, nggak apa-apa. Udah 30 menit belum tuh? Ya, Pak Saiful. Ya, lanjut. Baik. Atau jawab aja tuh Bu yang di chat Bu. Jawab Bu, kalau baik. misalnya Iya. nggak itu ya. Baik Bapak, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, ini pertanyaannya sudah banyak sekali ya, ada 10. Kayaknya di stop kali ya Pak. Ini apa nanti kalau 25 nanti sampai malam Pak tanya jawabnya. Iya Bu, iya bener Bu. Iya, jangan banyak-banyak ya, sisakan untuk kelompok selanjutnya. Bapak Ibu kayaknya terlalu bersemangat, Denny. Ya Semangat ini, Allah. Pak. Tapi bantu Pertanyaannya Bu dua jawabnya. aja ya. Pertanyaannya, Udah sudah ya. Dua aja katanya tuh, Bu. iya, Pelajaran ini memang semangat semua Bu dari Oh, Semangat. seru Pak. semangat, Masya seru Allah. Pak. Seru banget. Banyak Apalagi dosennya banget nih. yang dibacain. Semangat Pak. Kayaknya sampai Luar pahit nih biasa. saya nih kayak diskusinya Siapa nih Bapak. lagi dong dosennya? Iya, makanya Bapak dosennya bikin seru ini nih Bu. budaya ini kita kan berkeragaman, Tuhai. multikultur. Itu yang lebih Jadi penting gimana ini. nih Pak? Mohon maaf Bapak, saya apakah dibatasi tanya jawabnya 3 Udah ini aja aja semua atau 10. Kamu terus nanti yang 10 ini kamu copy paste, masukin ke Word, kamu kirim ke saya, yang Iya. jawab juga gitu ya. Ya Bu, lanjut Bu. Bu Ratna, silakan Bu. Siap. Ya. Baik Bapak Ibu, saya bacakan pertanyaan pertama dari Bapak Ahmad Ridwan. Bagaimana kita menyeimbangkan antara culture originalitas bangsa kita sebagai orang Timur versus modernisasi teknologi dalam keseharian kehidupan? Mana yang mau kita utamakan dari dua hal tersebut? Baik, mungkin saya mencoba menjawab mana yang mau kita utamakan dari dua hal tersebut antara culture originalitas bangsa kita sebagai orang Timur dan modernisasi. Tentu saja kalau menurut saya nanti akan dilengkapi oleh teman-teman sekelompok saya ya. Ya, kalau menurut saya ini bukan dua hal yang harus mana yang diutamakan, tapi berkolaborasi antar si culture originalitas bangsa kita dengan modernisasi. Karena modernisasi itu adalah satu hal yang tidak bisa kita lompati ya, tapi modernisasi itu adalah sebuah proses yang harus kita kita alami, kita terima perubahan sosialnya dan kita beradaptasi untuk itu. Seperti misalnya tadinya yang bagaimana kita bersilaturahim, misalnya silaturahimnya awalnya kita harus ke rumahnya, harus bertemu, tapi sekarang bisa video call gitu ya. Jadi modernisasi itu dijadikan sebagai sebuah sarana untuk bagaimana si culture originalitas di bangsa kita sebagai orang Timur itu akan semakin semakin terikat gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu kelompok satu yang lain silahkan menambahkan. Baik, izin menambahkan Ibu terkait dengan pertanyaannya Pak Ahmad Ridwan. Bagaimana kita menyeimbangkan antara culture originalitas? Kita pahami bersama bahwa kita itu adalah orang Timur yang tentunya sangat-sangat menjunjung nilai-nilai budaya dan warisan leluhur kita. Dalam dunia modern, kita tidak bisa memungkiri, Ibu Bapak ya, simbol-simbol budaya juga berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Seperti merek-merek dagang yang mendunia saat ini, karena kita pahami bersama bahwa globalisasi itu adalah proses yang mendunia,
di mana seolah-olah seakan-akan dunia ini tanpa jarak, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Merek-merek global seperti yang kita tahu bersama, maaf kalau saya menyebutkan nama merek gitu ya, seperti Nike, Apple, atau McDonald misalkan, atau McDonald misalkan, tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga identitas budaya yang dikaitkan dengan gaya hidup masyarakat tertentu ya. Konsumsi terhadap produk-produk ini seringkali menjadi cara bagi individu untuk mengekspresikan identitas mereka kepada orang lain. Fenomena ini menunjukkan bagaimana simbol budaya terus berkembang dan memainkan peran dalam pembentukan identitas manusia. Globalisasi tentunya telah membawa perubahan signifikan dalam cara budaya memengaruhi identitas manusia. Di satu sisi, globalisasi memperluas akses individu terhadap berbagai budaya dari seluruh dunia, sehingga memungkinkan terbentuknya identitas yang lebih kompleks dan beragam. Namun di sisi lain, globalisasi juga menciptakan tantangan bagi identitas budaya lokal. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ada dari Bapak Ibu yang lain yang akan menambahkan? Izin Bagaimana Bapak? menambahkan, Bu Iya. Ratna. Iya, silakan Ibu Puji. Baik, Pak Ahmad Ridwan izin menambahkan mana yang harus bagaimana menyeimbangkannya dan mana yang harus diutamakan. Saya pikir kalau tadi Pak Arifin bicara konteks globalisasi sebagai masyarakat Indonesia yang tinggal di berbagai wilayah yang kondisinya tidak sama, itu kita tidak bisa menyebutkan mana yang harus diutamakan, apakah itu modernisasi atau originalitas, karena bagi orang-orang yang tinggal di daerah yang mungkin belum tersentuh oleh hal-hal yang bersifat modernitas, itu tidak bisa segala sesuatu menggunakan teknologi. Kecuali bagi kita atau bagi orang-orang mungkin yang tinggalnya di kota-kota besar itu tentu saja hal-hal yang bersifat modern yang lebih didahulukan dibandingkan dengan originalitas. Saya sebagai orang yang tinggal di daerah juga bertemu dengan banyak pribadi atau individu yang memang tidak bisa menyebutkan atau mendahulukan mana yang harus didahulukan. Karena kadang-kadang tergantung di mana kita berada, juga tergantung dengan teknologi yang ada di daerah tersebut. Seperti itu barangkali. Ya, bagaimana Pak Ahmad Ridwan? Terima kasih, terima kasih. Ya memang menarik ya antara originalitas versus Boleh. modernisasi. Ya kalau kita ngelihat negara tetangga, ya jauh gitu ya, kayak Singapura. Singapura itu kan kalau ngelihat ininya, ini orang sejarah mana nih? Kang Yang. Dia kan bangsa Melayu ya. Bangsa Melayu originalnya kalau nggak salah ya Singapura. Koreksi Kang Yang kalau orang sejarah gitu. Singapura itu dia bangsanya original itu Melayu. Terus sekarang kalau di compare sama kita gitu ya, yang hampir serumpun gitu ya, jauh sekali dengan kita gitu ya. Dia teknologinya luar biasa, modernisasinya luar biasa gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga kadang-kadang suka miris ya. Orang luar malah meniru gitu kayak keroncong di luar sana malah ditunjukin ini sesuatu yang sangat oke gitu keren ya. Tapi di sisi lain kita justru yang punya budaya itu malah malah seolah-olah keroncong jadul gitu ya. Malah kita menunjukkan eksistensi kita dia modern gitu. Tapi itu yang terjadi di kita. Kalau ditanya menyeimbangkan ya memang kita nggak bisa menyeimbangkan. Itu sesuatu kondisi yang menarik saat ini lah gitu. Yang terpenting tadi Bapak-Bapak sudah memberikan informasi yang sangat sangat menarik lah gitu. Thank you teman-teman. Baik. Pak dosen, makasih Boleh semua. Terima menambahkan kasih. ya? Oke. Boleh Pak. Boleh Pak Sanyo. Kasih duit juga boleh Pak. Oh, di transfer berarti. Baik ya, saya menanggapi, mungkin bukan menanggapi ya, Mbak. Halo? Bu Ya. Farida, mohon di-mute ya Bu Farida. Oke, saya menambahkan, mungkin menguatkan apa yang sudah disampaikan terkait dengan pertanyaan Pak Ahmad Ridwan. Kalau dibilang kita menyeimbangkan, saya mungkin sependapat dengan yang lain.
mungkin kita nggak perlu seimbang-seimbang, nggak bisa seimbang banget gitu ya. Karena begini, kultur originalitas yang Indonesia punya, negara kita punya, gotong royong, hormat kepada orang tua, salaman ketika ketemu, itu tetap dipelihara. Karena tidak mungkin seperti misalnya salaman diganti dengan cipika-cipiki gitu kan, kita bukan budaya kita. Artinya kita tetap punya prinsip bahwa negara kita ini punya budaya yang perlu dipertahankan dan tidak ada yang bisa tidak ada dimiliki oleh negara lain. Nah itu. Kemudian yang kedua, kenapa tidak kita balik? Bagaimana kebudayaan kita itu kita perkenalkan ke dunia luar bahwa ini loh Indonesia punya keragaman budaya seperti ini. Mohon maaf yang sering saya perhatikan nih kan ada di daerah saya ini yang menurut saya penistaan budaya ya, melecehkan budaya. Nggak tahu kalau persis teman-teman yang lain. Adanya ondel-ondel yang keliling dalam sehari bisa 3 kali, nggak tahu maghrib, nggak tahu isya, nggak tahu asar. Dan rata-rata itu mereka sedikit kayak ngamen dan memaksa. Nah, kalau menurut saya terjadi degradasi budaya. Jadi budaya Indonesia tidak dijadikan sebagai di tempat yang lebih tinggi, malah merendahkan menurut saya. Nah, itu mungkin tugas kita semua, tidak hanya tugas salah satu komponen bangsa, tapi seluruhnya punya tanggung jawab sama bagaimana mengenalkan bahwa budaya Indonesia itu tidak kalah menariknya loh dengan budaya luar. Nah, yang paling penting, kita tidak terima mentah-mentah budaya dari luar dan sebagainya, tapi kita juga harus selektif. Yang tidak bagus, ya artinya kita tidak ambil. Yang kira-kira bagus, ya kita ambil. Alangkah baiknya lagi ada perpaduan antara budaya luar, kita padukan dengan budaya kita, nah muncullah sebuah budaya baru yang disebut dengan proses akulturasi dan sebagainya. Nah itu menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, dicukupkan dulu ya untuk pertanyaan Pak Ahmad Ridwan karena mengingat ini pertanyaannya banyak sekali Bapak Ibu. Ya, saya lanjut ke pertanyaan kedua Pak Parlin. Bagaimana menghadapi atau solusi bagi culture shock bagi perantau yang sedang merantau ke wilayah yang berbasis budaya berbeda dengan dirinya? Wow, menarik banget ya. Seperti yang kita ketahui bahwa kita tinggal di Jabodetabek yang sangat heterogen dengan perbedaan budaya, latar belakang budaya yang berbeda-beda. Terus bagaimana caranya ketika kita menghadapi culture shock tadi? Berarti memang kalau menurut saya sih itu tergantung kembali lagi ke orangnya ya. Kalau misalnya memang harus kita itu idealnya kita memiliki cara pandang yang terbuka gitu ya, sikap yang terbuka bahwa semua budaya itu memiliki keunikan. Jadi bukan melihat bahwa budaya tadi ada kekurangan atau kejelekannya, tetapi bahwa ketika perbedaan itu unik dan pada dasarnya ketika kita bersikap positif dimanapun berada, maka kita selalu berpikir positif dengan apa yang kita hadapi gitu sih. Silahkan Pak Arifin. Baik, terima kasih Ibu diberikan kesempatan lagi kepada saya. Mohon izin Bapak dosen, mohon izin Ibu Bapak. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh abang kita nih, bagaimana menghadapi atau solusi bagi culture shock ini. Ini sebenarnya muatan materi sosiologi banget ini. Bagi perantau yang sedang merantau ke wilayah yang berbasis budaya berbeda dengan dirinya. Baik, identitas manusia pada hakikatnya dibentuk oleh berbagai elemen yang melekat pada individu dan kelompok. Kita nggak bisa memungkiri bahwa kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa memiliki makna tanpa interaksi dengan masyarakat yang lain. Gitu. Identitas budaya itu seperti etnisitas, agama, jenis kelamin, ya tentunya latar belakang sosial ekonomi. Itu adalah berbagai elemen yang melekat pada individu ya. Bahasa
Tentunya abang kita ini dengan kita berbeda bahasanya gitu. Logat bahasa yang berbeda ini juga bisa menyebabkan perbedaan persepsi dan ini bisa menimbulkan konflik gitu. Saya orang Sunda, kuliah ke Jawa Tengah dengan menggunakan bahasa Jawa, itu adaptasinya luar biasa Ibu Bapak. Bahkan kalau tidak disikapi dengan bijak, ini juga bisa menimbulkan persepsi negatif dari kedua budaya ini. Namun kita perlu pahami bahwa bahasa sebagai elemen budaya yang paling fundamental memegang peranan penting dalam pembentukan identitas manusia. Tadi saya sampaikan melalui bahasa, individu tidak hanya berkomunikasi, tetapi juga membentuk cara berpikir dan memandang sesamanya penuh dan damai gitu. Simbol yang selanjutnya adalah agama.